Selamat sore Ibu-Ibu terkasih, tiba saatnya kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari siapkan bacaan Alkitab kita terlebih dahulu, yang terambil dari Hagai 2, kitab Hagai 2 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Jika masing-masing kita sudah menemukannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena keberadaan kami sampai dengan detik ini. Sekarang ya Bapa, Alkitab kami telah terbuka. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami, supaya kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu, saya akan membacakan perikop bacaan kita pada sore hari ini untuk kita sekalian. Yang terambil dari Hagai 2 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, yang demikian bunyi firman Tuhan. Janji kepada Zerubabel. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel, bupati Yehuda, begini. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memusnahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom ibu-ibu terkasih. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Ibu-ibu, ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa janji adalah hutang. Ketika seseorang berani untuk mengucapkan janji atau berani mengucap janji, itu berarti ia berani untuk menepatinya. Sebab bila janji yang telah diucapkan tidak ditepati, maka janji itu hanyalah akan membuat atau akan meninggalkan kekecewaan bagi yang menantikannya. Masing-masing daripada kita pasti pernah berucap janji, pasti pernah mengucapkan janji. Apakah itu sudah ditepati atau tidak? Jawabannya ada pada pribadi kita masing-masing. Nah, janji memang sangat mudah untuk dikatakan, namun pada kenyataannya terkadang tidak bisa untuk ditepati. Entah apapun itu alasan yang ada di baliknya. Lalu apa sebenarnya arti dari kata janji? Ibu-ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, janji berarti ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Nah, contohnya adalah janji untuk bertemu atau janji untuk menolong atau membantu seseorang. Arti lain dari pada kata janji berarti persetujuan antara dua pihak. Di dalam persetujuan antara dua pihak ini juga melibatkan adanya kesediaan dan kesanggupan. Kalau kita baca atau kalau kita perhatikan renungan pagi tadi yang terambil dari Hagai 2 ayat yang ke-20. Hagai 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan bacaan kita pada sore hari ini dari Hagai 2 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Dalam SBU, dalam Sabda Bina Umat, dicetak dengan judul, kalau yang pagi, renungan pagi dari Hagai 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20, dikatakan masa depan yang lebih baik adalah janji Tuhan. Kalau pada bacaan kita sore hari ini diberi judul
janji yang radikal. Nah, kedua perikop pagi dan sore hari ini sama-sama membahas tentang janji. Nah, janji siapa atau siapa yang mengucapkan janji itu? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kepada siapa janji itu diucapkan? Allah, ketika Allah menuntun umatnya, bangsa pilihannya, keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Allah berjanji selalu menyertai umatnya dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dan Allah juga berjanji bahwa akan meninggalkan rohnya di tengah-tengah bangsa kepunyaannya atau bangsa Israel. Kita bisa lihat dari Hagai 2 ayat yang ke-6 di sana jelas dikatakan bahwa sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Jadi Tuhan mengikat janji atau mengucap janji kepada umatnya Israel bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya Israel dan justru akan meletakkan atau memberikan rohnya untuk ada di tengah-tengah Israel. Mengapa Allah menyertai bangsa pilihannya atau umat pilihannya? Lalu mengapa juga Allah menjanjikan untuk selalu menyertai Israel? Di awal tadi saya katakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa kepunyaan Allah, bangsa pilihan Allah. Yang sudah pasti pilihan, sudah pasti kesukaan Allah, maka bangsanya lah, bangsa pilihannya lah yang Tuhan percayakan untuk membangun kembali Bait Allah. Maka dalam bacaan kita melalui perantaraan Nabi Hagai, kabar kesukaan tentang pembangunan Bait Allah disampaikan pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius di bulan yang ke-7 di hari yang ke-21. Jadi pembangunan kembali Bait Allah ada di bawah aba-aba atau di bawah naungan dari Zerubabel bin Shealtiel yang adalah atau yang saat itu menjabat sebagai Bupati Yehuda, dan satu lagi rekannya yakni Yosua bin Yosadak yang saat itu menjabat sebagai imam besar atas bangsa Israel. Saat tahun kedua pemerintahan Raja Darius itulah pembangunan Bait Allah mulai dikerjakan. Kalau pada bacaan pagi tadi, Allah mengikat janji atau mengucap janji kepada umat kepunyaannya Israel. Allah menjanjikan berkat kepada umatnya yang setia dan takut dan tekun, serta ada suatu kerja keras untuk menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Bisa dilihat dari kitab Hagai ayatnya yang ke-20. Ketika bangsa atau umat pilihannya melaksanakan pekerjaan Bait Allah, Allah menjanjikan sesuatu yang ada pada ayat yang ke-20. Di sini dalam Hagai 2 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon lima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi ketika umat pilihannya mulai membangun Bait Allah, maka janji Allah kepada umatnya, Allah akan memberikan berkat. Nah, itu janji yang Allah ikat pada bacaan pagi tadi. Kalau pada bacaan sore hari ini, Allah mengucap janji dengan atau kepada Zerubabel bin Shealtiel yang adalah Bupati Yehuda.
Allah akan mengambil Zerubabel bin Sealtiel menjadi hambanya. Itu berarti Allah berkenan akan Zerubabel. Apakah Allah ingkar janji? Tidak. Allah selalu menepati janjinya. Bisa kita lihat dari ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan bahwa pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi ketika Allah sudah menyatakan ia berkenan kepada Zerubabel bin Sealtiel yang saat itu menjabat sebagai bupati Yehuda, maka Tuhan menepati janjinya untuk menjadikan Zerubabel sebagai hambanya. Selain janji yang Allah ucapkan bahwa Zerubabel akan diambil menjadi milik kepunyaan Allah, di ayat 22 Allah juga mengatakan bahwa Allah akan menggoncangkan langit dan bumi. Apa artinya? Apakah Allah mengguncangkan langit dan bumi dengan maksud untuk meluluhlantahkan atau membuat rata, membuat hancur umatnya atau pekerjaan yang baru saja umatnya lakukan? Tidak. Yang Allah maksud di sini bukanlah untuk meluluhlantahkan alam semesta ini, melainkan maksud Allah di sini adalah Allah akan membuka tingkap-tingkap langit, lalu membuat langit mencurahkan hujan untuk membasahi bumi, dan ketika hujan turun membasahi bumi, maka seluruh tunas-tunas baru akan muncul. Nah, tunas-tunas inilah yang akan menjadi atau yang akan memenuhi kebutuhan umat manusia. Jadi, janji Tuhan itu pasti, nyata, dan selalu ditepati. Ibu-ibu terkasih, bicara soal janji, masing-masing kita pasti pernah mengucapkan janji, bukan? Kalau diingat-ingat, saya dan ibu-ibu pasti pernah mengucap janji. Janji kepada siapa? Janji kepada Allah. Apa saja? Yang pertama, ketika saya dan ibu-ibu ada dalam situasi peneguhan Siti, kita mengikat janji, atau saya dan ibu-ibu mengikat janji untuk setia memikul salib. Yang kedua, ketika ibu-ibu ada dalam situasi pemberkatan pernikahan. Nah, di situ ada janji yang diucapkan kepada pasangan untuk sehidup semati, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, serta setia untuk tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Itu janji yang kedua, dan itu diikat di hadapan Allah dan jemaatnya. Dan yang ketiga, ketika ibu-ibu membaptis anak. Nah, di situ ibu-ibu berjanji kepada Tuhan yang mempunyai anak-anak bahwa akan menjadi teladan bagi anak-anak. Yang keempat, saat akan memberi diri untuk melayani menjadi pelayankah, atau menjadi pengurus pelkat, atau seperti saya menjadi majelis jemaat. Di situ juga masing-masing kita berjanji untuk setia melayani Tuhan, setia untuk melayani jemaatnya. Nah, janji yang diucapkan diharapkan bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan. Nah, selain 4 janji yang saya katakan tadi, ada contoh lain yang juga merupakan janji, namun orang-orang mungkin sangat amat menyepelekan atau menganggapnya bukan hal yang begitu penting. Misalkan, ibu-ibu pergi ke pasar atau mau pergi ke suatu acara.
yang tidak membawa anak-anak. Karena musim situasi corona seperti ini, jadi anak-anak ditinggal di rumah. Nah, ketika pergi, ketika melihat mamanya sudah rapi, papanya sudah rapi, lalu kemudian mengambil kendaraan untuk pergi, anak-anak pasti akan bertanya, "Mama mau kemana? Kok aku nggak diajak? Mama, aku ikut ya," sambil merengek-rengek. Nah, di situ ketika situasi seperti itu, maka orang tua atau ibu-ibu, entah itu ibu atau ayah, akan membujuk anaknya dengan mungkin mengatakan seperti ini, "Adik di rumah aja ya, nanti papa belikan permen. Adik di rumah aja ya, nanti mama belikan oleh-oleh. Janji ya ma," kata anaknya. "Ya, mama janji." Nah, itu sudah ada satu ikatan yang orang tua buat untuk anaknya. Dan itu pasti sangat dinanti-nantikan. Itu mengapa saya katakan tadi bahwa janji itu harus ditepati supaya tidak ada atau tidak menimbulkan kekecewaan. Nah, dari ilustrasi yang tadi, bahwa ketika orang tua berjanji kepada anak-anak, hal kecil saja, maka itulah yang akan diharapkan oleh anak-anak. Mungkin kelihatannya sepele ya, cuman permen, cuman ciki, cuman kue, tapi di situ anak-anak berharap bahwa orang tuanya bisa menepati janji yang diucapkan oleh orang tua. Nah, kemudian ketika orang tuanya kembali setelah acara berlangsung sampai di rumah, anak-anaknya bertanya, "Loh ma, mana oleh-olehku? Mana jajanku? Mana permenku?" Karena sudah lelah, orang tuanya mungkin lupa, lalu dengan gampangnya bilang, "Mama lupa nak, besok aja ya belinya." Di situ anak-anak akan menjadi kecewa. Memang kelihatannya sepele, tapi anak-anak di situ sudah merasakan yang namanya kecewa. Mereka merasakan bahwa, wah, mama ingkar janji. Dan di saat hal seperti itu dirasakan oleh anak-anak, kemungkinan saja anak-anak bisa kehilangan kepercayaan kepada orang tua. Mama bohong nih, bilang mau beliin aku jajan, tahu-taunya nggak dibeliin. Seperti itu. Nah, dari hal kecil seperti ini kita belajar untuk menjadi teladan. Kita belajar untuk bertanggung jawab atas ucapan, atas perkataan kita. Kita juga belajar untuk tidak gampang, tidak semudah itu untuk berkata-kata, memberikan harapan kepada orang lain, sementara kita sendiri belum tentu sanggup untuk mewujudkannya. Jadi kita belajar dari ilustrasi tadi bahwa ketika kita tidak mampu untuk mengucapkan atau ketika kita tidak mampu untuk memenuhi, tidak mampu untuk menepati, maka sebaiknya kita tidak mengucapkan janji. Nah, ibu-ibu terkasih, mari kita teladani Yesus, kita teladani Tuhan kita, Allah kita, yang ketika Dia mengucapkan janji kepada umatnya, Ia akan menepatinya. Kita jadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita, karena hanya Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Hanya Yesus yang janjinya selalu ditepati, dan hanya Yesus sumber pengharapan bagi kita. Yesus tidak pernah membuat kita kecewa. Bagaimana cara kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita? Jawabannya adalah iman. Iman yang oleh Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari situ kita bisa merasakan bahwa kita tidak bisa melihat bagaimana Allah bekerja untuk menepati janji-janjinya. Tapi satu yang kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya. Bagi setiap permasalahan yang ada dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk itu semua. Namun, kita selalu percaya
yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepadanya. Nah, ibu-ibu terkasih, marilah kita terus mengimani itu semua sampai mata kita melihat apa yang senantiasa mulut kita doakan. Tuhan kiranya menguatkan kita melalui firman-Nya sore hari ini. Amin.